Baiklah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Aryan Saputra dengan NIM 1302405 dari kelompok 9. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan dan implementasi energi alternatif berbasis reaksi dekomposisi hidrogen peroksida pada miniatur kendaraan beroda 4. Baiklah, untuk latar belakang dari penelitian kami ini, yang pertama adalah dampak ketergantungan fosil. Ketergantungan global pada bahan bakar fosil telah berlangsung lebih dari 1 abad, sehingga memunculkan berbagai masalah lingkungan dan juga ekonomi. Yang kedua, situasi di Indonesia ini yang dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat memperparah kondisi dengan menurunnya kualitas udara. Dan yang ketiga adalah pentingnya energi alternatif, di mana pencarian sumber energi alternatif yang berkelanjutan menjadi keharusan untuk menjamin ketahanan energi nasional sekaligus untuk mengurangi jejak karbon transportasi. Untuk rumusan masalah dari penelitian kami ini ada 3. Yang pertama, bagaimana mekanisme konversi energi yang terjadi dari dekomposisi hidrogen peroksida berubah menjadi energi kinetik. Yang kedua, bagaimana desain mobil dengan mekanisme konversi energi dekomposisi hidrogen peroksida menjadi energi kinetik yang mampu menggerakkan mobil. Dan yang terakhir adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas energi alternatif berbasis dekomposisi hidrogen peroksida dalam menggerakkan kendaraan. Sehingga dari ketiga rumusan masalah kami ini juga diperoleh 3 tujuan kami. Yang pertama, yaitu menjelaskan mekanisme konversi energi yang terjadi dari dekomposisi hidrogen peroksida menjadi energi kinetik. Yang kedua, menjelaskan desain mobil dengan mekanisme konversi energi dekomposisi hidrogen peroksida menjadi energi kinetik untuk menggerakkan mobil. Dan yang ketiga adalah menjelaskan efisiensi dan efektivitas energi alternatif berbasis H2O2 dalam menggerakkan kendaraan. Di sini, kami juga menggunakan 3 anggapan dasar. Yang pertama, yaitu dari Brown dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang menyatakan hidrogen peroksida terurai secara eksotermis menjadi air dan oksigen, kemudian melepaskan energi. Reaksi ini meningkat secara signifikan dengan adanya katalis seperti mangan dioksida. Yang kedua, dari Sorensen, tahun 2011, menyatakan bahwa dekomposisi hidrogen peroksida dengan adanya katalis yang sesuai dapat menghasilkan volume gas yang besar dalam waktu yang singkat, yang dapat digunakan untuk menggerakkan sistem mekanik berskala kecil. Dan yang ketiga, Sutton pada tahun 2010, efisiensi hidrogen peroksida sebagai propelan meningkat ketika digunakan dalam sistem yang lebih mengutamakan kesederhanaan, keamanan, dan pembentukan gas yang cepat dibandingkan dengan daya dorong yang besar. Pada penelitian kami ini, kami menggunakan 2 metode dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, yaitu adalah studi kepustakaan, di mana di sini kami melakukan studi literatur terhadap jurnal terkait maupun pada buku-buku terkait. Dan yang kedua, kami melakukan eksperimen di mana kami membuat miniatur mobil tersebut dan menggunakan reaksi dekomposisi ini untuk menggerakkan mobil tersebut. Di sini kami menggunakan 4 teori dasar. Yang pertama dari Rhodes dan Roni pada tahun 2019, yang kedua dari Mishra 2017, Surmatz et al. Pada tahun 2023, dan juga Rarata, Sokika, dan Surmatz pada tahun 2016. Di sini, eh, dari keempat teori dasar ini, dapat diperoleh bahwa hidrogen peroksida ini juga sudah dipelajari sebagai monopropelan dan di sini dapat digunakan untuk menggerakkan sistem berskala kecil, di mana hasil dekomposisi ini dapat berupa gas dan juga panas yang dapat digunakan untuk menggerakkan mobil. Nah, dari teori dasar yang kami dapatkan dari studi kepustakaan ini juga kami mendapati bahwa mereaksikan hidrogen peroksida ini juga eh, dapat menghasilkan gas dan dari zat tersebut dapat menggerakkan kendaraan secara efektif dan efisien. Nah, pada konversi energi dalam penelitian ini terjadi dalam 2 tahapan. Yang tahapan pertama itu adalah tahapan reaksi kimia, di mana di sini KMNO4 yang berfungsi sebagai katalis dapat bereaksi menjadi MnO2 dan juga KOH dan juga O2. Sedangkan untuk H2O2 yang digunakan sebagai bahan bakar itu dapat terdekomposisi menjadi O2 dan juga H2O. Nah,
Dan tahapan yang kedua itu adalah konversi energi menjadi dorongan, di mana tekanan gas itu akan mengalir pada nozzle dan kemudian pada nozzle tersebut dibentuk mengerucut untuk mempercepat aliran gas sesuai dengan prinsip fisika yaitu hukum Bernoulli. Dan ketiga, gas akan keluar dengan semburan yang berkecepatan tinggi sehingga dapat menggerakkan kendaraan. Untuk desain miniatur kendaraan kami, di sini kami menggunakan nozzle yang seperti tadi dijelaskan, itu menggunakan prinsip Bernoulli, di mana nanti untuk dari eh, ketika eh, gasnya keluar mengerucut, dia akan mengeluarkan tekanan yang besar sehingga kendaraan dapat bergerak. Di sini kami menggunakan eh, suntikan untuk menyimpan H2O2 yang kemudian akan menggunakan pegas untuk mendorong suntikan tersebut sehingga H2O2 akan masuk ke dalam nozzle. Dan di dalam reaction chamber tersebut, itu terdapat KMNO4 yang berfungsi sebagai katalis. Dan untuk kendaraan sendiri, kami menggunakan bahan kardus agar lebih ringan. Untuk data pengujian kami ini didapatkan bahwa jumlah H2O2 yang kami gunakan itu adalah 60 mili. Waktu tempuhnya 15 detik dan ketika itu jarak tempuhnya adalah 6 meter. Nah, di sini kami melakukan sedikit perubahan dengan mengganti nozzle dari berbahan besi menjadi bahan aluminium sehingga didapatkan dengan 60 mili H2O2 didapatkan waktu tempuh 20 detik dan jarak tempuh 14 meter. Untuk efektivitas energi di sini sendiri, kami telah berhasil mengubah energi kimia menjadi gaya dorong yang dapat menggerakkan mobil. Dan yang kedua, mobil menempuh jarak sejauh 14 meter dengan H2O2 sebanyak 160 mili. Dan yang ketiga, konversi energi ini dapat ditingkatkan karena untuk pada saat ini energi yang kami gunakan baru mencapai efektivitasnya baru mencapai 80%. Nah, untuk kendala dan solusi, yang pertama kebocoran pada reaction chamber, yaitu pada bagian sambungan chamber dan juga nozzle. Di mana untuk solusinya kami akan melakukan pelapisan dempul dan lem yang tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi. Dan juga kami akan menggunakan penyangga tambahan untuk menjaga stabilitas. Yang kedua, beban total kendaraan terlalu besar. Nah, untuk mengatasi ini, kami akan mengganti struktur kerangka dari kardus menjadi infraboard yang lebih ringan. Dan juga kami akan meminimalisasi untuk elemen non-fungsionalnya itu sendiri. Dan yang ketiga, itu adalah volume penampungan H2O2 yang terbatas. Di sini kami akan mengganti suntikan kecil dengan suntikan yang lebih besar. Dan kami juga akan memperkuat sistem dorongan dari pegas dan juga valve dan juga akan melakukan optimalisasi distribusi massa di tengah kendaraan agar kendaraan dapat uh, lebih bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah arah gerak kendaraan yang tidak lurus. Nah, di sini kami akan melakukan penyesuaian arah nozzle agar sejajar sumbu kendaraan sehingga uh, kendaraan tersebut dapat bergerak ke arah yang diinginkan. Nah, kita telah sampai di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan itu yang pertama adalah reaksi dekomposisi H2O2 itu adalah konversi energi kimia menjadi energi kinetik yang efisien. Dan yang kedua, hasil reaksi yang kami lakukan itu mampu menghasilkan suhu yang tinggi dan juga tekanan hingga 1,6 atm, di mana dari suhu inilah kami akan uh, melakukan eh, kami dapat menggerakkan kendaraan dari tekanan tinggi ini, di mana nanti akan digerakkan pada nozzle untuk menciptakan gaya dorong sehingga dapat menggerakkan kendaraan. Nah, dan untuk yang terakhir itu adalah penggunaan H2O2 untuk miniatur kendaraan ini bisa dilakukan dan juga sesuai teori dari studi literatur yang kami lakukan bahwa percobaan kami ini dapat berhasil. Akan tetapi untuk dari kami sendiri itu diperlukan penyesuaian terakhir eh, dan juga eh, berbagai perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan.